Engkau memang benar ya Tuhan. Bila mana aku berbantah dengan Engkau, tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Engkau membuat mereka tumbuh, dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ya Tuhan, Engkau mengenal aku. Engkau melihat aku. Dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Berapa lama lagi negeri ini menjadi kering, dan rumput di segenap padang menjadi layu, karena kejahatan penduduknya. Binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap, sebab mereka telah mengira Ia tidak akan melihat tingkah langkah kita. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Sebab saudara-saudaramu dan kaum keluargamu, mereka sendiri juga berbuat khianat terhadap engkau. Mereka juga bersama-sama di belakangmu. Janganlah percaya kepada mereka, sekalipun mereka berkata manis kepadamu. Aku telah meninggalkan kediamanku, telah membuangkan negeri milikku. Aku telah menyerahkan buah hatiku ke dalam tangan musuhnya. Negeri milikku sudah menjadi seperti singa di hutan bagiku. Ia mengeraskan suaranya menentang aku, sebab itu aku membencinya. Negeri milikku sudah menjadi seperti burung belang bagiku. Burung-burung buas mengerumuninya. Ayo, kumpulkan segala binatang di padang. Bawalah untuk menghabiskannya. Banyak gembala telah merusakkan kebun anggurku, memijak-mijak tanahku, dan membuat tanah kedambaanku menjadi padang gurun yang sunyi sepi. Ya, mereka telah membuatnya sunyi sepi. Sunyi sepi tanah itu berkabung di hadapanku. Sunyi sepi sekarang segenap negeri itu, tetapi tidak ada orang yang memperhatikannya. Para pembinasa telah datang melintasi segala bukit gundul di padang gurun. Sebab pedang Tuhan mengamuk makan dari ujung negeri yang satu ke ujung yang lain. Tidak ada damai bagi segala yang hidup. Mereka telah menabur gandum, tetapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah, tetapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka,
akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Beginilah firman Tuhan. Mengenai sekalian tetanggaku yang jahat, yang telah mengusik negeri, yang telah kuberikan sebagai milik pusaka kepada umatku Israel, bahwasanya aku akan mencabut mereka dari tanah mereka, dan aku mencabut kaum Yehuda dari tengah-tengah mereka. Tetapi setelah aku mencabut mereka, maka aku akan menyayangi mereka kembali. Aku akan mengembalikan mereka masing-masing ke milik pusakanya, dan masing-masing ke negerinya. Dan jika mereka sungguh-sungguh belajar cara hidup umatku, sehingga bersumpah demi namaku, demi Tuhan yang hidup, seperti tadinya mereka mengajar umatku untuk bersumpah demi Baal, maka mereka akan dibangun di tengah-tengah umatku. Tetapi jika mereka tidak mau mendengarkan, maka aku akan sungguh-sungguh mencabut dan membinasakan bangsa yang demikian. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli ikat pinggang lenan. Ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu, datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya. Bunyinya, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli, dan yang sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana, di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku, lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa waktu lamanya, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang telah kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak bongakan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya, dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan.
supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji, dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Katakanlah kepada mereka firman ini. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur. Dan jika mereka berkata kepadamu, masakan kami tidak tahu betul bahwa setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur? Maka katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, seluruh penduduk negeri ini akan kupenuhi dengan kemabukan. Para raja yang duduk di atas tahta Daud, para imam, para nabi, dan seluruh penduduk Yerusalem. Aku akan membantingkan seorang kepada yang lain sampai mereka hancur. Bapak-bapak dengan anak-anaknya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membinasakan mereka tanpa belas kasihan, tanpa merasa sayang, dan tanpa ampun. Dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman, permuliakanlah Tuhan Allahmu, sebelum Ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja, sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi Ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Jika kamu tidak mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi oleh karena kesombonganmu. Air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran, oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkut tertawan. Katakanlah kepada raja dan kepada ibu suri, duduklah di tempat yang rendah sekali, sebab mahkota kemuliaanmu sudah turun dari kepalamu. Kota-kota tanah Negeb sudah ditutup gerbangnya, dan tidak ada seorang pun yang membukanya. Segenap Yehuda sudah diangkut ke dalam pembuangan, diangkut ke dalam pembuangan seluruhnya. Layangkanlah matamu, hai Yerusalem, dan lihatlah, ada orang-orang datang dari utara. Di manakah kawanan ternak yang diberikan kepadamu, kambing domba yang menjadi kemuliaanmu? Apakah yang kau katakan apabila diangkat menjadi kepalamu orang-orang yang kau perlakukan sebagai pacar? Bukankah kesakitan akan menyergap engkau seperti halnya seorang perempuan yang melahirkan? Dan apabila engkau bertanya dalam hatimu, mengapakah semuanya ini menimpa aku? Karena banyak kesalahanmu lah, maka disingkapkan ujung kainmu, dan engkau diperkosa. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya, atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Aku akan menghamburkan mereka
seperti sekam yang diterbangkan angin padang gurun. Itulah nasibmu, bagianmu yang telah kuukur untukmu. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau melupakan aku dan mempercayai dusta, aku pun juga akan mengangkat ujung kainmu sampai kepada mukamu, sehingga kelihatan auratmu. Zinahmu dan ringkihmu, persundalanmu yang mesum di atas bukit-bukit dan di padang-padang. Aku sudah melihat perbuatanmu yang keji itu. Celakalah engkau, hai Yerusalem. Berapa lama lagi hingga engkau menjadi tahir? Firman Tuhan yang datang kepada Yeremia mengenai musim kering. Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah, dan dengan sedih terhantar di tanah. Jeritan Yerusalem naik ke atas. Pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur, tetapi tidak menemukan air, sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah, sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Pekerjaan di ladang sudah terhenti, sebab hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Bahkan rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir, sebab tidak ada rumput muda. Keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul, mengap-mengap seperti serigala. Matanya menjadi lesu, sebab tidak ada rumput. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu. Sebab banyak kemurtadan kami telah berdosa kepadamu. Ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini? Seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam. Mengapakah engkau seperti orang yang bingung? Seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong. Tetapi engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan nama-Mu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu, Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tetapi sekarang Ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum mereka.
Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan pedang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar." Lalu aku berkata, "Aduh, Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang, dan kelaparan tidak akan menimpa kamu? Tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini." Jawab Tuhan kepadaku, Para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka, dan yang berkata perang dan kelaparan tidak akan menerima negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Dan bangsa yang kepadanya mereka bernubuat akan tercampak mati di jalan-jalan Yerusalem, disebabkan oleh kelaparan dan perang. Dan tidak ada orang yang menguburkan mereka. Mereka sendiri, istri-istri mereka, anak-anak mereka yang laki-laki dan yang perempuan, demikianlah akan kutumpahkan kejahatan mereka ke atas mereka. Katakanlah perkataan ini kepada mereka. Air mataku bercucuran siang dan malam, dengan tidak berhenti-henti. Sebab anak darah, putri bangsaku, dilukai dengan luka parah, luka yang sama sekali tidak tersembuhkan. Apabila aku keluar ke padang, di sana ada orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Apabila aku masuk ke dalam kota, di sana ada orang-orang sakit kelaparan. Bahkan, baik nabi maupun imam, menjelajah negeri yang tidak dikenalnya. Telah kau tolakkan Yehuda sama sekali? Telah merasa muakah engkau terhadap Sion? Mengapakah kami kau pukul sedemikian, hingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi hanya ada kengerian. Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh, kami telah berdosa kepadamu. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan takhta kemuliaanmu.
Ingatlah perjanjianmu dengan kami. Janganlah membatalkannya. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau adakah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja, ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami, yang membuat semuanya itu? Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan, yang ke maut, ke mautlah, yang ke pedang, ke pedanglah, yang ke kelaparan, ke kelaparanlah, dan yang ke tawanan, ke tawananlah. Aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman. Demikianlah firman Tuhan. Pedang untuk membunuh, anjing-anjing untuk menyeret-nyeret, burung-burung di udara, dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. Dengan demikian aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Oleh karena segala apa yang dilakukan Manasye bin Hizkia, Raja Yehuda, di Yerusalem. Siapakah yang akan merasa kasihan terhadap engkau, hai Yerusalem? Dan siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Siapakah yang akan singgah untuk menanyakan perihal kesehatanmu? Engkau sendiri telah menolak aku. Demikianlah firman Tuhan. Telah pergi meninggalkan aku. Maka aku mengacungkan tanganku dan membinasakan engkau. Aku sudah jemu untuk merasa sesal. Aku menampi mereka dengan tampi di kota-kota negeri. Aku membuat umatku kehilangan anak dan membinasakan mereka, karena mereka tidak berbalik dari tingkah langkah mereka. Janda-janda di antara mereka kubuat lebih besar jumlahnya daripada pasir laut. Aku mendatangkan ke atas ibu dan teruna suatu pembinasa pada tengah hari. Dengan tiba-tiba aku menurunkan ke atas mereka kegelisahan dan kekejutan. Maka meranalah perempuan yang sudah 7 kali melahirkan. Nafasnya mengap-mengap. Baginya matahari sudah terbenam selagi hari siang. Ia menjadi malu dan tersipu-sipu. Sisa mereka akan kuserahkan kepada pedang di depan musuh-musuh mereka. Demikianlah firman Tuhan.
Celakalah aku, ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan ataupun orang yang menghutang kepada siapapun, tetapi mereka semuanya mengutuki aku. Sungguh ya Tuhan, aku telah melayani Engkau dengan sebaik-baiknya dan telah membela musuh di depan-Mu pada masa kecelakaannya dan kesesakannya. Dapatkah orang mematahkan besi dari utara dan tembaga? Harta kekayaanmu dan barang-barang perbendaharánmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas segala dosamu di segenap daerahmu. Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku telah mencetus api yang akan menyala atasmu. Engkau mengetahuinya ya Tuhan. Ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabar-Mu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena Engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku. Ya Tuhan, Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenang gurau. Karena tekanan tangan-Mu, aku duduk sendirian. Sebab Engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan? Sungguh, Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu, beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim.
Firman Tuhan datang kepadaku. Bunyinya, janganlah mengambil istri, dan janganlah mempunyai anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan di tempat ini. Sebab beginilah firman Tuhan tentang anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan yang lahir di tempat ini, tentang ibu-ibu mereka yang melahirkan mereka, dan tentang bapa-bapa mereka yang memperanakkan mereka di negeri ini. Mereka akan mati karena penyakit-penyakit yang membawa maut. Mereka tidak akan diratapi dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mereka akan habis oleh pedang dan kelaparan. Mayat mereka akan menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Janganlah masuk ke rumah perkabungan, dan janganlah pergi meratap, dan janganlah turut berduka cita dengan mereka. Sebab aku telah menarik damai sejahtera pemberianku daripada bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Juga kasih setia dan belas kasihanku. Besar kecil akan mati di negeri ini. Mereka tidak akan dikuburkan. Dan tidak ada orang yang akan meratapi mereka. Tidak ada orang yang akan menoreh-noreh diri dan yang akan menggundul kepala karena mereka. Tidak ada orang yang akan memecah-mecahkan roti bagi orang yang berkabung untuk menghiburkan dia karena kematian itu. Bahkan tidak ada orang yang akan memberi dia minum dari piala penghiburan oleh karena kematian ayah atau ibunya. Janganlah engkau masuk ke rumah orang, mengadakan perjamuan untuk duduk makan minum dengan mereka. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya di tempat ini, di depan matamu dan pada zamanmu, akan kuhentikan suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Apabila engkau memberitahukan kepada bangsa ini segala perkataan itu, dan mereka berkata kepadamu, mengapakah Tuhan mengancamkan segala malapetaka yang besar ini terhadap kami? Apakah kesalahan kami? Dan apakah dosa yang telah kami lakukan terhadap Tuhan Allah kami? Maka engkau akan berkata kepada mereka, oleh karena nenek moyangmu telah meninggalkan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan oleh karena mereka telah mengikuti Allah lain dengan beribadah dan sujud menyembah kepadanya, tetapi mereka meninggalkan aku dan tidak berpegang pada Tauratku. Dan kamu sendiri berlaku lebih jahat daripada nenek moyangmu. Lihat, kamu masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat daripada mendengarkan kepadaku. Maka aku akan melemparkan kamu dari negeri ini ke negeri yang tidak dikenal oleh kamu ataupun oleh nenek moyangmu.
Di sana kamu akan beribadah kepada Allah lain siang malam. Sebab aku tidak akan menaruh kasihan lagi kepadamu. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, bahwa tidak dikatakan orang lagi, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Melainkan, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana Ia telah mencerai-beraikan mereka. Sebab aku akan membawa mereka pulang ke tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Sesungguhnya aku mau menyuruh banyak penangkap ikan. Demikianlah firman Tuhan. Yang akan menangkap mereka. Sesudah itu aku mau menyuruh banyak pemburu yang akan memburu mereka dari atas segala gunung dan dari atas segala bukit dan dari celah-celah bukit batu. Sebab aku mengamati segala tingkah langkah mereka. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku. Dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Aku akan mengganjar 2 kali lipat kesalahan dan dosa mereka. Oleh karena mereka telah menajiskan negeriku dengan bangkai dewa-dewa mereka yang menjijikkan, dan telah memenuhi tanah milikku dengan perbuatan mereka yang keji. Ya Tuhan, kekuatanku dan bentengku, tempat pelarianku pada hari kesesakan. Kepadamu akan datang bangsa-bangsa dari ujung bumi, serta berkata, Sungguh, nenek moyang kami hanya memiliki dewa penipu, dewa kesia-siaan yang satu pun tiada berguna. Dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Yang demikian bukan Allah. Sebab itu ketahuilah, aku mau memberitahukan kepada mereka. Sekali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka tahu bahwa namaku Tuhan. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka sebagai peringatan terhadap mereka. Mezbah-mezbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus,
yang akan menyala untuk selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang, setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Seperti ayam hutan yang mengerami, yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya, ia akan kehilangan semuanya. Dan pada kesudahan usianya, ia terkenal sebagai seorang bebal. Takhta kemuliaan, luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, Di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu. Tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut. Tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka. Dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Beginilah firman Tuhan kepadaku.
Pergilah engkau, dan berdirilah di pintu gerbang anak rakyat, yang dilalui keluar masuk oleh raja-raja Yehuda, dan di segala pintu gerbang Yerusalem. Katakanlah kepada mereka, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda, hai segenap Yehuda, dan segenap penduduk Yerusalem yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan. Berawas-awaslah demi nyawamu. Janganlah mengangkut barang-barang pada hari Sabat dan membawanya melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem. Janganlah membawa barang-barang dari rumahmu keluar pada hari Sabat. Dan janganlah lakukan sesuatu pekerjaan. Tetapi kuduskanlah hari Sabat seperti yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu. Namun mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikannya, melainkan mereka berkeras kepala, sehingga tidak mau mendengarkan dan tidak mau menerima teguran. Apabila kamu sungguh-sungguh mendengarkan aku, Demikianlah firman Tuhan. dan tidak membawa masuk barang-barang melalui pintu-pintu gerbang kota ini pada hari Sabat, tetapi menguduskan hari Sabat, dan tidak melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, maka melalui pintu-pintu gerbang kota ini akan berarak masuk raja-raja dan pemuka-pemuka yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka dan pemuka-pemuka mereka, orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan kota ini akan didiami orang untuk selama-lamanya. Orang akan datang dari kota-kota Yehuda dan dari tempat-tempat sekitar Yerusalem, dari tanah Benyamin dan dari daerah bukit, dari pegunungan dan dari tanah Negeb, dengan membawa korban bakaran, korban sembelihan, korban sajian dan kemenyan, membawa korban syukur ke dalam rumah Tuhan. Tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbangnya aku akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan yang tidak akan terpadamkan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya,
Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat, dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Cobalah tanyakan di kalangan bangsa-bangsa, siapakah yang telah mendengar hal seperti ini? Anak darah Israel telah melakukan hal-hal yang sangat ngeri. Masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Sirion. Masakan air gunung akan habis, air yang sejuk dan mengalir. Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Maka mereka membuat negerinya menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan untuk selamanya. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan akan menggeleng-gelengkan kepalanya. Seperti angin timur, aku akan menyerahkan mereka di depan musuhnya. Belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka, dan bukan mukaku pada hari bencana mereka. Berkatalah mereka, marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia. Sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri,
dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Perhatikanlah aku, ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Namun mereka telah menggali pelubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu dan telah berbicara membela mereka, supaya amarahmu disurutkan dari mereka. Sebab itu, serahkanlah anak-anak mereka kepada kelaparan, dan biarkanlah mereka dipansung pedang. Biarlah istri-istri mereka kehilangan anak dan suami. Biarlah laki-laki mereka mati oleh tampar, dan pemuda-pemuda mereka mati karena pedang di pertempuran. Biarlah kedengaran jeritan dari rumah-rumah mereka apabila Engkau dengan tiba-tiba mendatangkan gerombolan perampok kepada mereka. Sebab mereka telah menggali pelubang untuk menangkap aku dan telah memasang jerat untuk kakiku. Tetapi Engkau, ya Tuhan, Engkau mengetahui segala rancangan mereka untuk membunuh aku. Janganlah ampuni kesalahan mereka, dan janganlah hapuskan dosa mereka dari hadapan-Mu. Tetapi biarlah mereka tersandung di hadapan mata-Mu. Bertindaklah pada hari murka-Mu terhadap mereka.